Halo teman-teman, datang di video gue. Video kali ini membahas tentang gimana sih caranya kita bisa ngerubah foto hitam putih ke dalam bentuk berwarna dengan bantuan AI. Nah, kenapa sih ini kemudian menjadi penting? Ya misalnya kita punya foto hitam putih pengen berubah jadi berwarna gitu kan. Atau kita punya foto-foto lawas zaman dulu banget gitu kan yang udah agak usang segala macam dan kita pengen ngewarnain foto-foto itu segala macam. Nah, itu sekarang semua bisa dilakukan dengan AI. So, yang penasaran yuk langsung aja kita masuk ke dalam videonya ya. Oke, seperti biasa di sini ini masuk ke dalam salah satu kursus gua ya yang namanya adalah kreasi AI, di mana kursus ini ngajarin teman-teman untuk bisa gimana caranya utilize AI secara penuh, misalnya buat content creations, terus abis itu mau bikin advertising segala macam, semua ada, semua lengkap di sini gitu ya. Ini ada 3.600 gambar, terus juga di sini ada 7.500 prompt yang bisa dipakai gitu ya. Kalau teman-teman tertarik bisa ada masuk ke link yang ada di deskripsi di bawah lah ya gitu. Oke, so langsung aja di sini seperti biasa kita start dulu dari mulai materinya ya. Jadi yang pertama fotografi colorizations namanya. Jadi ngerubah foto yang dari hitam putih ke dalam bentuk yang berwarna. Di sini penjelasannya fotografi colorization atau pewarnaan fotografi adalah proses memberikan warna pada foto hitam putih atau gambar yang awalnya tidak memiliki warna sehingga tampak seperti foto berwarna. Pewarnaan fotografi seringkali dilakukan untuk foto-foto bersejarah atau potret lama, memberi kesempatan untuk melihat dunia masa lalu dengan cara yang lebih modern atau relevan. Ada dua cara untuk melakukan fotografi colorization. Yang pertama adalah manual gitu kan. Ini melakukan pewarnaan fotografi secara menggunakan perangkat lunak pengeditan gambar seperti Photoshop dan seterusnya. Yang kedua adalah colorization otomatis gitu kan. Beberapa perangkat lunak canggih kini menggunakan algoritma kecerdasan buatan atau AI untuk bisa merubah foto jadi dari hitam putih ke berwarna. Sebagai contoh misalnya kayak di sini fotonya adalah foto Marilyn Monroe yang gue rubah dari hitam putih kerubah jadi bentuk yang berwarnanya ya kayak gini ya gitu. Nah oke, jadi mungkin segitu aja materinya, kita langsung aja masuk ke dalam contoh-contohnya ya. Oke, mungkin di sini akan sedikit berbeda ya, tools yang akan gue gunakan di sini akan sedikit berbeda, nggak menggunakan Sora ChatGPT atau Google AI Studio atau Wish juga, tapi tools di sini namanya adalah Image Colorizer /colorize. Nah ini adalah tools web online yang kita bisa pakai untuk bisa mewarnai gambar. Jadi tinggal masuk aja ke sini imagecolorizer.com/colorize. Ini adalah sama, ini salah satu AI canggih juga yang bisa melakukan colorization foto. Kenapa gue merekomendasikan ini daripada Sora ChatGPT atau pakai Google AI Studio? Karena ini uncensored. Oke, jadi di sini itu tidak ada sama sekali privacy policy segala macam. Lu mau ngupload foto apaan kek, nanti akan diproses sama dia. Kalau di Google AI Studio gitu kan, atau juga di Sora itu lu akan kena privacy policy kalau lu ngupload gambar foto. Jadi males banget gue. Misalnya gue ngupload gambar foto kayak gini, gue pengen rubah jadi hitam putih jadi berwarna gitu kan, nggak bisa di Sora. Jadi ada privacy policy-nya sekarang yang ngeganggu itu. Nah tapi kalau misalnya pakai image colorizer ini masih bisa gitu ya. Jadi lu mau upload foto gambar apaan aja ke sini itu uncensored dan ini gratis, nggak pakai bayar, langsung upload selesai beres gitu ya. Jadi di sini tinggal akses saja ini ya. Oke, lalu kemudian gue coba juga ya, nanti gue juga kasih lihat hasilnya, dan menurut gue tools ini adalah tools yang paling bagus dibandingin semua AI yang gue coba. Misalnya kayak Google AI Studio atau enggak Sora, ChatGPT itu dua-duanya hasilnya enggak sebagus ini. Ini adalah menurut gue salah satu yang bener-bener AI-nya tuh di tone down bener-bener untuk khusus ngewarnain foto. Jadi foto hitam putih bener-bener dikhususin, bener-bener udah buat ngewarnain doang. Nggak ada lagi fungsi-fungsi lainnya gitu. Nah, di sini nanti gue jelasin satu-satu user interface-nya ya. Oke, tapi mungkin gue masuk dulu sama contoh yang paling pertama ya. Jadi di sini ada foto Citra Dewi 1955 gitu ya. Jadi ini tahun 1955, 10 tahun setelah kita merdeka, ada foto seorang wanita, ini artis juga namanya Citra Dewi kayak gini, yang kemudian kayak begini. Ini kan fotonya foto zaman dulu banget ya, hitam putih gitu kan. Jadi bener-bener kayak kita nggak tahu warnanya tuh sebenarnya, kecantikannya dia segala macam itu kita benar-benar nggak tahu gitu. Nah tapi dengan menggunakan tools ini kita bisa dapat glimpse apa sih dan gimana sih warna bajunya segala macam ya. Ini hasil yang gua dapatkan dari image colorizer ini gitu ya. Jadi ini gua pakai ini terus gua hasilkan bentuknya kayak wah udah gila sih ya kan. Ini lihat gambar ya kan, jadi bener-bener kayak ini bukan 1955, ini 2025 bro. Gila banget kan tuh. Jadi dari alis matanya, lipstiknya, terus bajunya ya kan,
warna bajunya pun beda-beda, dia bisa deteksi loh. Jadi ini warnanya biru tua, ini biru muda, ini hijau merah, terus ada pakai apa namanya sih itu ya, ada apa sih ya itulah gitu ya. Belakangnya itu sama ininya juga ya, ada warna-warnanya tuh, apa sanggulnya sama ininya, tusuk-tusukan sanggul. Sanggul, gue susah banget ngeluarin kata itu. Ya itu ya, kelihatan bener-bener detail banget nih hasilnya dari sini ya. Image colorizer / colorize gitu ya. Oke, jadi ini hasilnya bener-bener luar biasa bagus banget nih ini ya. Nah oke, sekarang gimana sih caranya kita bisa pakai ini gitu kan, toolsnya? Sebenarnya gampang banget. Lu udah buka websitenya kan, imagecolorizer.com/colorize, terus tinggal aja upload fotonya. Ini gue buka lagi ya di tab berikut ini. Nah ini tinggal upload aja di sini, masukin gambarnya, nanti dia akan otomatis ngerubah gambarnya gitu. Jadi misalnya kalau di sini nanti ada opsi-opsinya, ada default colorization sama customize colorization. Kalau default colorization artinya dia cuma ngewarnain doang tanpa ada proses deteksi dan benar-benar dilihat secara sempurna gambarnya. Jadi ini prosesnya lebih cepat kalau default colorization. Kalau customized colorization ini prosesnya lebih lama karena dia menganalisa gambarnya secara penuh, menganalisa objek-objek di dalam gambar dan ngewarnainnya secara penuh. Kalau gue pribadi, gue lebih suka pakainya customized colorization karena dia benar-benar ngebaca detail. Jadi hasilnya lu lihat aja sendiri di sini kan nih, yang sebelah kiri itu yang hitam putihnya, yang sebelah kanannya adalah yang berwarnanya, benar-benar kayak wah gila, detail banget nih di sini kan, udah rambut-rambutnya semuanya detailnya kelihatan. Lalu di sini ada opsi lagi beberapa ya, face restore, ada upscale 200%, ada stretches itu artinya kalau ada rusakan-rusakan kayak gitu nanti dia akan memperbaiki juga. Face restore juga kalau misalnya mukanya ada yang beruntusan segala macam, nanti dia akan bikin biasanya lebih halus segala macam. Kalau upscaling 200% artinya gambar itu dari, biasanya kan kalau gambar-gambar zaman dulu kecil-kecil kan, itu di upscale, digedein gitu ya. Nah terus di sini juga ada positive prompt sama negative prompt. Nah ini sebenarnya ya difungsikan untuk nge-guide AI-nya ngerubahnya tuh sejauh apa. Kalau misalnya lu bisa bilang kayak misalnya di sini sanggulnya gitu kan, sanggul itu apa bahasa Inggrisnya? The hair color is green misalnya, warna rambutnya adalah hijau gitu. Lu bisa bilang nih di positive prompt, nanti dia akan ngerubah warna rambutnya jadi hijau. Atau misalnya colornya kebayanya gitu kan, clothingnya gitu, clothing is colored green ya gitulah. Tapi lu pasti pakai bahasa Inggris ya gitu. Terus habis itu udah nanti dia akan nge-generate. Nah ini positive prompt. Jadi lu kalau misalnya nyuruh orang sesuatu, lu ngelakuin ini ya, nah itu namanya positive prompt. Itu ya, jadi lakukan ini, instruksi yang dimasukkan ke dalam AI-nya dalam bentuk positif. Ada juga negatif prompt yang dipakai untuk kebutuhan kalau misalnya ngewarnainnya tuh nggak boleh ada apa gitu ya. Ini by default dia ada beberapa negatif promptnya, kayak misalnya black and white photo. Jadi hasil AI-nya tuh nggak boleh lagi warnanya hitam putih gitu kan. Terus nggak boleh ada grain, blur, CGI, Unreal, airbrush, digital, sepia dan segala macam. Kalau kita mau nge-generate misalnya ada, ini kan foto ya. Kalau kita misalnya ada foto hitam putih yang animated film gitu kan, atau animasi, gambar animasi yang di print yang hitam putih, itu kita bisa ngilangin nih CGI-nya atau Unreal-nya tuh bisa dihilangin. Jadi itu negatif prompt-nya. Jadi sesuatu yang nggak boleh keluar dari gambar hasilnya itu namanya negatif prompt. Nanti kalau udah itu tinggal pencet aja regenerate, selesai. Nah terus kalau kita scroll ke bawah, sebenarnya ini cuma penjelasan doang sih. Old photo, ini contoh-contohnya. Terus ini ada warna, melakukan pewarnaan mobil segala macam ya, kayak gini lah ya. Nah ini ya terus toolsnya. Nah cuman yang salah satu yang harus kita note adalah pewarnaan di dalam AI atau AI colorization itu kan, itu AI itu sebenarnya nebak-nebak warnanya gitu ya. Jadi warna faktanya sama warna yang sudah di colorization atau sudah diwarnai sama AI itu nggak selalu 100% pas sama warnanya gitu ya. Jadi ada kemungkinan AI-nya kayak ngasih warna yang nggak sesuai. Jadi kalau misalnya lu ngelihat warnanya nggak sesuai gitu, misalnya ini menurut lo ini warnanya merah hijau gitu, ya udah lu kan, ini kan dia generate warnanya putih hijau gitu kan, ya udah lu tinggal nanti pencet regenerate aja, nanti dia akan ngegenerate ulang gambarnya sampai lu dapet warna yang sesuai sama mau lu gitu. Kalau misalnya lu mau warnanya merah segala macam, ya udah regenerate aja terus gitu kan, nanti sampai hasilnya dapet. Atau mungkin juga lu bisa di sini positive prompt-nya lu define secara
secara detail. Bajunya harusnya warna merah, terus ornamen bajunya di sini warna-warna ininya, bunga-bunga di bajunya harusnya warnanya hijau atau segala macam. Lu bisa define semua di dalam positive prompts ini, nanti pencet regenerate, hasilnya nanti ya sesuai sama apa yang lu mau kayak gitu ya. Jadi ini gitu. Nanti kalau udah selesai ya bisa download dan bisa edit juga sebenarnya. Ya kalau gua download aja terus beres gitu kan. Jadi itu caranya melakukan image colorization segini ya. Nih ini. Nah, oke, terus habis itu kita balik ke materi. Ini gua kasih contoh beberapa gambar yang gua hasil gambar yang melakukan colorization atau pewarnaan melalui AI. Yang pertama tadi udah ya. Jadi Citra Dewi 1955 ini ya menurut gua ini adalah dari start aja gue udah kick off sesuatu yang susah gitu kan. Gue coba nih kan. Ini kalau dari sisi detail ini pasti warnanya banyak gitu kan. Ini warna kebayanya, lightnya segala macam ini bener-bener banyak dan dia bisa menghasilkan generasi yang detail dan bener-bener sesuai warnanya. Gila anjir, bagus banget kan. Nih bener-bener bajunya segala macam, meskipun ini ada kepotong sedikit ya, tapi at least bener-bener kayak wah remake foto zaman dulu bro. Ini kan gila banget tuh. Ini ya sanggul segala macam gitu-gitu. Tuh ini sampai rambut-rambutnya bener-bener nyesuain dan seterusnya ya. Ini jadi yang pertama adalah Citra Dewi 1955. Kalau lo kenal ya komen di kolom komentar di bawah ya. Ya ini. Lalu yang kemudian adalah Christina Hakim gitu kan. Jadi ini adalah foto Christina Hakim zaman dulu yang masih muda gitu. Cakep banget nih. Christina Hakim zaman dulu kan masih mudanya kayak begini. Nah, lalu ini kan makanya kan kita ngelihat kecantikan seseorang gitu zaman dulu gimana kalau misalnya gambarnya aja ngeblur kayak begini kan, fotonya masih zaman dulu tua banget gitu. Nah, caranya adalah dari sini itu kita rubah, masukin tadi upload dan hasilnya adalah kayak gini. Buset. Gila kan Christina Hakim jadi dari ini bentuknya kayak gini. Buset dah. Kalau ini Christina Hakim yang masih muda sekarang ada di dunia di tahun 2025, mungkin lu semua bakalan jatuh cinta kali sama Christina Hakim kan. Gila lu, cakep banget dia tuh waktu mudanya tuh, alisnya segala macam, bibirnya tuh bener-bener wah gila sih. Ya mungkin zaman dulu si Christina Hakim nggak terlalu banyak makeup apa gua nggak tahu ya, tapi kelihatannya sih nggak ada makeup nih dia pakai. Cuman ini AI-nya ya ala-ala aja ya, nambah-nambahin makeup sendiri. Dan bahkan sampai lipetan ininya nih, gua nggak berpikir kayaknya nih dia nggak pakai kaos segala macam deh. Ternyata dia pakai kaos loh, kayak ada daleman gitu di lehernya. Nih dia kelihatan loh si AI-nya dan dia ngewarnain dalemannya. Ini duduknya segala macam dan ini hasilnya. Jadi dia ternyata pakai bajunya kemerah-merahan segala macam kayak gini lah. Ini wah gila anjir. Bener-bener bagus banget tuh. Ini kelihatan. Meskipun ya gua pikir sih kayaknya ini jendela deh. Bukan tembok zaman dulu kayak gini, enggak, tapi jendela. Cuman dia si AI-nya ngerepresentasi ini sebagai jendela gitu. Nah, ini jadi hasilnya. Ini bagus banget nih hasilnya. Oke, terus habis itu berikutnya adalah Nurna Ningsih. Gila nih. Gue juga baru tahu ya, karena kan gue coba cari-cari foto lawas artis Indonesia, terus gue ngeliat lagi ternyata Indonesia punya loh. Ada artis namanya zaman dulu namanya adalah Nurna Ningsih. Marilyn Monroe-nya Indonesia, bro. Jadi dia salah satu artis Indonesia yang ngetop banget zaman dulu. Dia banyak juga sih, main film biasa ada, main film dewasa zaman dulu juga ada. Lu cari aja Nurna Ningsih. Ya ini juga yang gua hasil contohkan di sini ya. Jadi Nurna Ningsih nih gitu kan. Ini namanya adalah Marilyn Monroe-nya Indonesia tuh ini Nurna Ningsih, gila nih. Gitu kan. Jadi Indonesia tuh keren. Dari zaman dulu Indonesia udah keren tuh. Nih Nurna Ningsih ya. Ini jadi foto hitam putihnya ini gue warnain jadi bentuk yang kayak begini gitu. Nah ini gue bilang tadi ya, karena AI itu berusaha untuk nebak-nebak warnanya. Jadi kadang-kadang warnanya tuh nggak konsisten kalau misalnya kita nggak specify warnanya yang pas. Jadi di sini ya, ini menurut gua yang paling gua suka dari hasil generate AI-nya yang paling pas itu instead of warna putih, kadang-kadang dia ngasih warna putih, kadang-kadang hijau, kadang biru segala macam. Menurut gua yang paling cocok dari si Nurna Ningsih ini adalah warna kuning. Jadi dia di sini matanya segala macam ini, terus ada ininya juga, bunga-bunganya juga, terus ininya juga ada antingnya, dan dia pakai baju warnanya kuning. Bener-bener kayak wah gila. Lu kalau ngelihat ini Nurna Ningsih ini di zaman sekarang juga kayaknya lu bakal jatuh cinta juga deh. Ini cakep nih orang bro, Indonesia banget nih. Tuh gila kan. Terus sekarang jarang banget juga kan ada artis-artis Indonesia yang main film pakai sanggul gitu kan, atau kemana-mana pakai sanggul kan jarang banget bro. Nih wah gila, keren nih bro. Ini keren nih gambar hasil gambarnya juga. Terus juga ini keren lah gambarnya. Oke, nah ini ya mungkin sedikit ininya. Jadi
Nur Naningsih dianggap Marilyn Monroe Indonesia. Nur Naningsih sempat bersinar lewat film Krisis 1953 dan Harimau Kampa yang sukses besar, namun bukannya terus dipuji, karirnya justru terhenti karena skandal foto-foto pribadinya yang dijual seharga Rp200. Ya ampun. Jadi ada foto-foto pribadinya juga yang dijual gitu ya. Nah terus habis itu membuatnya harus bolak-balik ke kantor polisi tanpa mendapat keuntungan. Kacau ini. Publik pun memboikotnya hingga namanya perlahan tenggelam. Tapi tak disangka di era Soeharto ia kembali bersinar lewat 10 film termasuk Bernafas dalam Lumpur 1970-an. Ini gila nih. Jadi ini Nur Naningsih karirnya luar biasa gitu ya. Jadi mungkin lo bisa carilah di inian di online berita-berita tentang Nur Naningsih. Jadi ini Indonesia juga sebenarnya punya namanya Marilyn Monroe-nya Indonesia tuh ada namanya Nur Naningsih. Ini keren gitu ya. Oke, terus artis legenda Indonesia. Siapa lagi kalau bukan Susana gitu ya. Jadi ini gua coba untuk bisa melakukan regenerasi foto Susana yang zaman dulu gitu kan. Nih zaman dulu banget nih, Susana zaman muda gitu kan. Nih kelihatan ya. Mukanya segala macam gitu kan. Ini bener-bener Susana banget lah gini ya. Nah ini gue coba restrukturisasi fotonya yang ini ya dengan menggunakan sama ya toolsnya ini ya, imagecolorizer.com/colorize, upload, dan hasilnya adalah kayak gini. Gila. Jadi kelihatan kan bener-bener cantiknya Susana segala macam, bibirnya, lipstiknya kelihatan kan. Ini kayak Susana kan campuran Belanda kalau nggak salah. Jadi bener-bener keriting-keritingnya kelihatan banget lengkap nih, Susana banget nih tuh kan ini. Nah, cuman kalau misalnya kita lihat di sini, ini kan fotonya kayak masih di tahun-tahun 80-an segala macam atau 90-an kan. Nah, jadi kayak masih film-film jadul gitu kan, kayak masih ada grainnya segala macam dan tidak detail gitu ya. Nah, untuk merubah foto ini jadi ke dalam bentuk yang lebih detail, itu kita bisa upload foto yang udah diwarnain ini dengan ke platform Dreamina. Nonton video gue sebelumnya deh soal masalah Dreamina ya. Jadi di situ udah gue jelasin lengkap. Upload ini ke Dreamina, nanti hasilnya kita bisa upscale gambarnya. Nah ini jadi upscale kan tuh kalau di Dreamina ada dua ya, ada upscale biasa, ada creative upscale. Nah ini adalah hasil dari creative upscale. Jadi bener-bener pixel by pixel fotonya itu dibikin bener-bener tajam banget. Ini gila anjir. Kayak di photoshoot sama kayak kamera di 2025 itu di photoshoot bener-bener gitu kan. Tapi padahal ini fotonya dari foto yang kayak begini, lihat. Ini foto zaman dulu banget gitu. Sampai jadi kayak begini kan. Wah gila, nggak masuk akal kan. AI zaman sekarang tuh bisa jadi kayak gini gitu. Jadi kalau teman-teman pengen yang lebih tajam lagi hasilnya, ya bisa pakai Dreamina gitu, pakai kreatif upscale namanya ya. Nonton video sebelumnya soal masalah upscale. Nah ini Susana zaman muda ya. Ini dari zaman muda aja Susana udah cantik, yang cantik banget nih itu kan. Nah habis itu berikutnya ini Susana yang dewasa gitu kan. Yang udah agak dewasa di sini, ini kan fotonya hitam putih. Kalau ini kan fotonya masih tahun zaman dulu banget, kayaknya masih raw deh. Gue nggak tahu ya foto zaman dulu pakai apaan, pakai roll doang di sini. Nah ini kalau yang zaman sekarang yang agak-agak modern dikit itu tahun 80-an atau 90-an kan udah pakai kamera jepret gitu kan. Nah ini masih hitam putih. Nah kalau ini gue generate juga sama pakai image colorizer/colorize ini, itu gue hasilnya adalah nih liatnya. Gila. Bener-bener kayak nih kan ada shawl kuningnya segala macam. Dia kelihatan banget nih kan cantiknya Susana. Nah kalau lu mau lebih jauh lagi gitu kan, lu mau lebih realistis lagi gitu kan, kayak bentuknya kayak gini gitu kan. Nah lu bisa juga melakukan itu dengan cara upload lagi ke Dreamina, upscale lagi. Pakai kreatif upscale, nanti dia hasilnya akan jauh lebih tajam lagi gitu kan, kelihatan lah nanti fotonya gitu ya. Nah oke, jadi itu ya kalau foto-foto segala macam nggak ada masalah lah ya. Ini si AI mudah untuk bisa melakukan interpretasinya. Jadi dari warna hitam putih ke dalam bentuk yang berwarna itu nggak terlalu susah. Oke, gua naikin dikit gitu kan tesnya ya. Jadi nggak cuman foto hitam putih doang, tapi sekarang gua upload nih foto Batavia 16/02/1942 ya. Di sini itu ada harimau yang lagi dibalik gitu kan. Harimau, gua nggak tahu harimau Sumatera apa mana ya. Ini yang lagi habis dibunuh gitu kan, terus digotong rame-rame sama warga gitu kan. Nah ini kenapa sih juga gue bilang kan, kenapa sih gue juga rekomendasikan colorize ini instead of pakai inian kan Google AI Studio kayak lo mau pakai Sora segala macam, itu karena tools ini tuh bisa unsensor. Jadi nggak ada gambar-gambar apa aja lo bisa
bisa diproses sama dia. Contohnya yang gambar kayak gini ini kan gambar ngebunuh hewan kan, ini Batavia ini kan. Nah kalau lo upload ke Google AI Studio atau ke mana, ke Sora, lo nggak akan bisa ngegenerate gambar ini, tetap aja nanti ditolak gambarnya, nggak bisa dibenerin gitu. Nah jadi kalau ini workaroundnya tadi pakai tools yang colorize ini. Nah cuman colorize ini juga toolsnya ini gue butuh generate hampir 4 kali sampai 5 kali gitu baru bisa dapet hasil yang pas. Ini warna harimaunya baru kelihatan bener-bener coklat, hitamnya kayak gini. Terus juga apa, orang-orangnya ini kemudian baru bisa menghasilkan warna-warna baju yang pas gitu. Iya kadang-kadang jadi warnanya harimaunya misalnya warnanya jadi biru lah, hijau lah, segala macam, kurang lebih kayak gitulah. Jadi gue males banget itu iniannya apa, nggak bisa lah gitu. Jadi ini gue kasih warning juga. Jadi kalau bisa gunakan opsi default colorization untuk hasil minimal maksimal gitu. Jadi kalau misalnya customize colorization ini kan si AI-nya akan apa namanya nganalisa pixel by pixel kan. Jadi gambarnya tuh pixel by pixel dia analisa. Tapi kalau misalnya untuk gambar-gambar yang model kayak begini yang bener-bener detail dan orangnya banyak, terus abis itu ada hewannya segala macam yang emang warnanya tuh harus precise, menurut gua bagusan pakai default colorization. Jadi kita nggak perlu pakai prompt segala macam, pencet langsung hasilnya. AI-nya akan berusaha menyesuaikan sesuai hasil yang ada gitu. Kalau customize colorization lu bisa masukin positive prompt di sini. Nah, menurut gue yang bagus adalah default colorization kalau gambar-gambarnya yang lawas zaman dulu kayak gini ya. Jadi orangnya banyak segala macam. Ini pun gambarnya nggak bener-bener apa namanya sesuai detailnya banget ya. Jadi misalnya kayak di sini gitu kan, ini kan orangnya melototnya kayak matanya pop up banget. Ini anak kecilnya kayaknya matanya ini banget. Ini kayak dilukis apa kayak meme-meme zaman dulu gitu kan. Ini dilukisnya tuh nih rambutnya aneh gitu kayak lukisan kayak gitu-gitu lah. Jadi ada kekurangan AI lah di sini ya. Ini ya di sini. Nah, habis itu berikutnya juga gue coba naikin lagi ininya kan apa use case-nya. Kalau emang di segini nggak bisa, coba gue turunin dikit deh gitu kan. Nah, ini gue foto Lebaran Jakarta tempo dulu 1950-an. Jadi foto-foto Jakarta zaman dulu. Nah kalau kita lihat detailnya ini kan orangnya banyak kan. Terus juga objek-objeknya dalam satu gambar itu banyak luar biasa kan. Nah si colorizer itu bisa melakukan ini loh. Bisa melakukan pewarnaan dengan tepat loh. Ya kan di sini misalnya orangnya warnanya biru gitu kan. Terus ini birunya biru tua. Terus ininya putih bener kan. Putih-putih. Ini ungu. Terus juga ini kebayanya ungu segala macam, bener-bener diwarnain loh dia. Ini merah kayak ini, becanya beca ini juga nih kan kayak zaman dulu putih. Wah ini menurut gua keren sih, hasilnya bagus nih yang di sini kan. Dibandingin sama pakai ChatGPT atau Sora, kita nggak bisa nih pakai ini privacy policy lagi kena. Jadi ini gambarnya bener-bener Jakarta tempo dulu banget 1950-an tapi yang versi berwarna. Jadi kalau kita mau nostalgia sebenarnya setelah 45 tuh kayak apa sih ininya, jadi kan kok begini kan kita kelihatan kok oh gini ya hasilnya ya kayak gitu-gitu. Kita bisa lihat pakai tools ini. Habis itu berikutnya gua tarik lagi gitu kan. Kalau ini kan yang cukup kompleks gitu kan. Kalau dari sisi manusia segala macam subjek objeknya banyak nih ya kan, dan dia berhasil. Coba gue building ya kan, ini building Jakarta Monas zaman dulu banget nih gitu kan. Nah hasilnya adalah bro buset dah, ini bener-bener kayak wah gila, dia detailnya pun bisa lo ngikutin lo. Ini kan ada gedung-gedungnya banyak nih, kalau kita detailin lagi kecil gedein nih, gue gedein ya tuh, bener-bener gila sampai gedung-gedungnya bener-bener dia bisa mewarnain dan gak ada yang salah lo pewarnaannya. Buset kayak wah gila nih, AI-nya bagus banget tuh. Awannya pun awan Jakarta yang tidak penuh polusi. Polusi dan polisi. Ya kayak gitulah. Jadi ini luar biasa bagus sih, hasilnya bener-bener gila. Jadi kalau kita mau nostalgia zaman dulu gitu, lu ambil aja foto-foto apa Jakarta zaman dulu, lu upload masukin ke colorizer, nanti lu bisa lihat kayak bagian-bagian tipe-tipe Indonesia zaman dulu, Jakarta zaman dulu tuh kayak gimana sih kayak gitu. Ini hasilnya luar biasa banget gitu. Kalau lo mau nostalgia bisa lakukan ini gitu. Ya mungkin itu aja sih yang bisa gue sampaikan di video ini. Ya mudah-mudahan video ini bermanfaat ya. Jangan lupa bantu share, like sama komen. Terus di situ ada website gue juga, daunsudah.com. Ya kalau mau ngobrol-ngobrol bisa ke sana ya. Thank you semua yang nonton. Oke, bye.